Sleman dikenal dengan istilah Sleman Sembada yang memiliki keunggulan sehat, elok dan edi, makmur dan merata, bersih dan berbudaya, aman dan adil, damai dan dinamis, serta agamis. Memiliki masyarakat yang ramah dan sejahtera yang terdiri dari 86 desa, salah satunya yaitu Desa Sumberharjo. Desa Sumberharjo lebih tepatnya terletak di Kecamatan Prambanan, kecamatan yang terletak di paling timur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Prambanan menjadi perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Klaten. Desa Sumberharjo terbentuk pada tahun 1970 yang merupakan gabungan dari 3 kelurahan, yaitu Krapyak, Klero, dan Kenaran, maka disebut dengan nama Desa Sumberharjo. Desa Sumberharjo terbagi menjadi 18 dusun dengan 106 RT dan 42 RW. Jumlah penduduknya yaitu 14.761 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019. Luas wilayah Desa Sumberharjo yaitu 850 hektar, di mana 60% lahan di Desa Sumberharjo digunakan sebagai lahan pertanian. Sisanya merupakan tanah pekarangan, permukiman penduduk, dan perbukitan. Sumberharjo didominasi oleh penduduk beragama Islam. Terlihat dari setiap dusun dapat ditemui tempat ibadah umat muslim, seperti masjid, musola, dan TPA. Fasilitas pendidikan yang ada saat ini terdapat diantaranya 7 taman kanak-kanak, 9 sekolah dasar, yang terdiri dari 8 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta, 2 sekolah menengah pertama yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta, serta madrasah yang ada di Padukuhan Gunung Gerbang. Fasilitas lain, terdapat 1 kolam renang yang terletak di Dusun Melian. Biasanya digunakan oleh anak-anak di sekitar Dusun Melian untuk refreshing, sekedar berenang dan bercanda dengan teman. Desa Sumberharjo secara garis besar terdiri dari wilayah pertanian, di mana penduduknya didominasi sebagian besar sebagai petani. Di samping sebagai petani, penduduk Desa Sumberharjo ada juga yang bekerja sebagai peternak sapi dan pelaku UMKM. Kondisi ekonomi masyarakat pada suatu desa dapat terlihat dari potensi sumber daya yang ada, di antaranya seperti sumber daya manusia yang memiliki kreativitas yang dapat dijadikan sebagai penunjang sumber pendapatan masyarakat. Desa Sumberharjo memiliki beberapa usaha masyarakat yang bernilai jual lebih, di antaranya seperti Omah Magot Jogja yang dikelola oleh Bapak Henry Supranto. Usaha ini beliau mulai pada tahun 2016 akhir. Diawali saat Bapak Henry ingin mencari pakan alternatif untuk ikan lele yang sudah dirintisnya terlebih dahulu. Selain sebagai pakan ikan, Magot juga akan menghasilkan pupuk organik padat dan pupuk organik cair dari hasil penguraian sampah-sampah organik rumah tangga. Saat ini, Bapak Henry sedang mengusahakan sebuah program yang beliau sebut dengan IMOT, yaitu pengintegrasian antara peternakan dan perkebunan dengan Magot. Bapak Henry mengaplikasikannya pada peternakan ayam dan kelinci. Kotoran yang dihasilkan oleh ayam dan kelinci nantinya dapat diubah menjadi pupuk organik padat yang kualitasnya sangat baik dengan bantuan larva lalat BSF atau dikenal dengan Magot. Nantinya, pupuk ini dapat dimanfaatkan pada perkebunan atau tanaman-tanaman hias yang ada di rumah. Dengan adanya program ini, kedepannya Indonesia diharapkan dapat menghadapi ketahanan pangan nasional. Jadi dari limbah, saya paham, saya merasakan sendiri bahwa limbah itu kalau diolah, ya jadi berkah. Gitu. Jadi limbahmu adalah berkahku kalau kita mau mengolah dan kita paham cara mengolah. Selain Omah Magot Jogja, ada juga yang berusaha sebagai peternak lanceng, yang kemudian diambil madunya dan dijual. Lalu ada yang sebagai pengrajin mebel dan pembuat batako. Di Desa Sumberharjo terdapat desa wisata yang terkenal,
yaitu Desa Wisata Rumah Dom Yogyakarta yang terletak di Dusun Sengir. Rumah Dom dibangun untuk memberikan tempat tinggal bagi warga yang kehilangan rumah pasca gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Rumah Dom ini unik dalam bentuk dan jumlahnya. Dari laman situs The Dome for the World Foundation, rumah Dom hanya ada di 5 negara, yaitu Indonesia, India, Belize, Haiti, dan Ethiopia.